Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Ibu Ari, kita akan sama-sama belajar. Belajar apa ya hari ini? Kita akan belajar bagaimana saling menghargai hak milik orang lain. Apakah hak milik orang lain? Ada yang tahu? Ibu mau panggil seorang murid ibu yang hari ini akan menemani ibu. Mana ya? Dah, ini dia murid ibu. Halo, namanya Koko. Halo Koko. Halo Ibu Ari. Apa kabar Koko? Sehat. Syukurlah kita semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Ari dan bersama Koko. Kita akan belajar bagaimana menghargai hak milik orang lain. Siap? Oke, Koko, kita mulai ya. Apa sih artinya hak milik orang lain? Koko tahu? Loh, Koko geleng-geleng. Koko tidak tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, baik. Kita akan belajar dulu apa artinya hak milik orang lain. Ibu akan bercerita ya. Dengarkan ya cerita Ibu. Oke, terima kasih Koko. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Ibu berkunjung ke keluarga Bulan dan Surya. Koko lihat rumahnya? Rumahnya Bulan dan Surya. Rumahnya cantik ya? Bersih, menarik, sangat asri. Ada pepohonan, ada rumput, dan ada tanaman. Rumah ini adalah hak milik keluarga Bulan dan Surya. Jadi, artinya Bulan dan Surya memiliki rumah tersebut. Betul, Koko? Betul, Ibu Ari. Nah, berikutnya kita lihat. Di ruangan berikutnya, namanya ruang tamu. Ada banyak barang-barang di situ. Ada barang bantal, kursi, buku. Koko bisa lihat? Bisa, Ibu. Tuh. Nah, barang-barang tersebut juga dimiliki oleh keluarga Bulan dan Surya. Jadi ini namanya adalah hak milik bersama. Mereka bersama-sama menggunakan ruang tamu untuk kegiatan-kegiatan bersama. Itu disebut hak milik keluarga Bulan dan Surya. Berikutnya kita pergi ke ruangan yang ketiga. Ini ruangannya kira-kira apa namanya? Koko tahu? Ada kompor, ada kulkas, ada tempat mencuci piring. Apa nama ruangannya? Dapur. Betul, itu adalah dapur dan ruang makan. Di sini juga ruang bersama, sehingga barang-barang yang ada di sini digunakan bersama-sama oleh keluarga Bulan dan Surya. Contohnya, ibu memasak menggunakan kompor. Kemudian ibu mencuci piring menggunakan tempat mencuci piring. Ayah minum kopi duduk di meja makan. Bulan makan siang juga duduk di meja makan. Artinya, ruangan ini dan barang-barangnya semua adalah hak milik keluarga Bulan dan Surya. Dimiliki bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Mengerti? Iya, Ibu Ari. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke ruangan berikutnya. Nah, ruangan apa kira-kira ini? Ada tempat tidur, ada bantal, ada sofa, dan ada lemari. Ruangan tidur. Betul sekali. Kira-kira barang-barang di sini dimiliki oleh siapa? Oleh bapak dan ibu. Betul sekali. Ini adalah hak milik bapak dan ibu. Bulan dan Surya tidak tidur di sini. Bulan dan Surya tidur di kamarnya masing-masing. Sehingga ini adalah barang-barang bapak dan ibu. Sehingga kalau kita mau meminjamnya, kita harus minta izin dulu kepada bapak dan ibu. Mau minjam bantalnya misalnya. Ibu, bolehkah saya pinjam bantalnya? Begitu caranya. Ada yang mau ditanya, Koko? Iya, saya mau bertanya. Koko mau bertanya apa? Bagaimana caranya kalau Koko
mau tidur di kamar ibu. Oh, bagaimana caranya? Begini caranya. Karena kita harus menghargai barang milik ibu dan bapak, berarti seperti yang tadi ibu bilang, kita harus meminta izin dulu. Bagaimana cara meminta izinnya? Koko bisa nggak meminta izin? Contohnya seperti apa? Ibu, bolehkah Koko tidur di situ? Betul, itu caranya meminta izin. Jadi nanti ibu akan memberi izin kalau Koko boleh tidur di situ. Ketika kita mau menggunakannya, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Karena itu adalah hak milik ibu dan bapak. Mengerti Koko? Mengerti Bu Ari. Terima kasih Koko. Berikutnya kita ke kamar yang selanjutnya. Nah, ini adalah kamar bulan. Koko suka nggak kamar bulan? Suka. Kamar bulan penuh dengan mainan. Ada buku, ada robot, ada tempat tidur, dan juga ada mainan-mainan lain. Lucu ya kamarnya? Nah, bagaimana caranya kalau kita juga mau meminjam mainan bulan? Seperti Ibu Ari. Ibu Ari ingin sekali meminjam mainan robot yang ada di situ. Kayaknya lucu tuh robotnya. Soalnya robotnya berwarna-warni. Nah, kalau Ibu Ari mau meminjamnya, karena itu adalah hak milik bulan, Ibu harus minta izin dulu. Betul? Betul, Ibu. Betul. Bagaimana cara meminta izinnya? Ibu akan bilang ke bulan, "Bulan, bolehkah Ibu pinjam mainan robotnya?" Betul nggak? Betul, Ibu. Terima kasih, Koko. Jadi, kita menghargai bahwa itu adalah hak milik bulan. Setelah bulan memberikan izin, baru Ibu boleh main dengan mainan robot. Setuju? Setuju. Berikutnya, contoh berikutnya adalah ruangan kamar surya. Ini ruangan kamar surya. Lihat betapa rapihnya ruangannya dan Surya sedang membersihkan kamarnya. Kamar Koko bersih nggak? Bersih dong. Sip. Nah, lihat. Ada buku, ada bola, ada blocks, dan juga ada teddy bear. Bagaimana kalau Koko pinjam bolanya? Apakah Koko tahu caranya? Bagaimana kalau Koko mau meminjam bolanya Surya? Aku mau coba. Bagus. Coba, bagaimana caranya kalau kita mau meminjam hak milik orang lain? Ayo Koko, dicoba. Caranya begini Ibu Ari. Koko akan bertanya kepada Surya. Betul. Bertanyanya bagaimana? Koko akan berkata, "Surya, bolehkah Koko meminjam bolanya?" Betul sekali. Kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang Surya. Karena itu adalah hak milik Surya. Setelah Surya memberikan izin kepada Koko, baru Koko boleh meminjam bolanya. Koko suka main bola? Suka sekali. Oke. Jadi, kita sudah paham ya, apa itu hak milik dan bagaimana caranya kalau kita mau meminjam hak milik. Kita lihat gambar berikut yuk. Nah, ini adalah halaman rumah keluarga Bulan dan Surya. Bagaimana menurut Koko? Halamannya bagus nggak? Bersih, rapi, cantik. Setuju nggak? Setuju. Cantik ya? Ada bunga, ada pohon, sangat rindang. Dan Ibu Ari suka sekali berada di halaman tersebut. Tapi karena ini adalah hak milik keluarga Bulan dan Surya, sekali lagi apa yang harus Ibu Ari lakukan ya? Koko bisa bantu? Apa yang harus Ibu Ari lakukan? Anak-anak sekalian bisa bantu? Yuk kita coba. Kalau Ibu Ari ingin ke situ, apa yang harus Ibu Ari lakukan? Ibu Ari harus minta izin terlebih dahulu. Setuju, betul sekali. Ibu Ari akan berkata dulu kepada keluarga Bulan dan Surya. Harus meminta izin dahulu. Ibu, Bapak, Bulan dan Surya, halamannya cantik sekali. Bolehkah saya
pergi ke situ, saya ingin melihat bunganya, saya ingin melihat daunnya, pohonnya. Sepertinya sangat asri. Bolehkah saya pergi ke halaman belakang rumah ibu bapak? Bagus kan? Cara meminta izinnya harus seperti itu. Nanti kalau bapak dan ibu sudah memberikan izin, baru ibu bisa berkunjung ke halaman belakang rumah bulan dan surya. Nah, di sana ibu bisa jalan-jalan, ibu bisa menikmati udara. Tapi bagaimana kalau ibu mau memetik bunganya? Boleh nggak ya? Kira-kira bunga itu hak milik siapa? Koko bisa bantu? Bunga itu hak milik siapa? Hak milik keluarga bulan dan surya. Betul sekali. Bunga itu juga hak milik keluarga bulan dan surya. Sehingga bagaimana kalau ibu mau memetik bunganya? Kira-kira apa perasaannya bulan dan surya kalau bunganya ibu ambil, ibu petik sampai habis? Kira-kira mereka happy nggak? Mereka senang nggak ya? Betul, mereka tidak akan senang. Sehingga hal kedua yang harus dilakukan ketika kita meminjam hak milik orang lain, kita harus merawatnya. Jangan sampai barang itu rusak atau kotor atau misalnya tidak berfungsi lagi. Setuju? Terima kasih. Jadi, ada dua hal yang kita bisa simpulkan saat ini. Yang pertama tadi, hak milik orang lain adalah benda-benda yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan hak milik orang lain, kita harus meminta izin. Betul sekali. Meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga bulan dan surya. Tadi contohnya izin memakai bola, izin memakai buku. Betul. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah setelah kita meminjamnya, kita harus menjaganya, merawatnya supaya tidak kotor, tidak rusak. Dengan begitu, artinya kita menghargai barang milik orang lain. Ibu yakin anak-anak sekalian pasti sudah melakukannya. Kita harus selalu minta izin untuk menggunakan hak milik orang lain. Kita juga harus menjaga barang tersebut supaya tidak rusak, tidak kotor, sehingga nanti kalau kita mau pinjam lagi diperbolehkan. Setuju? Kok ngangguk-ngangguk? Setuju, setuju Ibu. Oke Koko, terima kasih. Jadi akhirnya kita bisa menghargai hak milik orang lain, dan itu berarti kita memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Karena kita menghargai semua manusia di muka bumi ini, dan itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita menghargai hak milik orang lain, artinya kita memiliki ketakwaan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pelajaran Ibu hari ini. Koko ada yang mau disampaikan? Koko sudah mengerti. Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ibu Ari. Terima kasih Koko. Berarti kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami ya apa yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat selalu. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sehat, kuat, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa. Terima kasih ya Koko. Sama-sama Ibu Ari.